Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama. Saya berasal dari Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIE. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian hadis menurut metodologi studi Islam. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Metode pemahaman hadis dan adapun teknik yang digunakan dalam metode ini, yang pertama bentuk kejelasan lafaz, yang kedua susunan kalimat, yang ketiga frase dan klausa, yang keempat gaya bahasa, yang kelima petunjuk, dan yang keenam makna kandungan lafaz. Metode pemahaman hadis. Kontekstual pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud dihubungkan dengan konteks kekinian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode kontekstual, yang pertama, peristiwa yang terkait dengan wurud-wurud hadis. Yang kedua, kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat itu beliau mengucapkan hadis atau pada saat melakukan amalan yang disaksikan oleh para sahabatnya. Yang ketiga, kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan adapun fungsi hadis, yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan adapun kesimpulan dari kajian hadis ini adalah, kajian hadis pada saat ini dapat dikatakan tidak memiliki karakteristik yang spesifik. Melihat banyaknya tema-tema kajian hadis yang menjadi diskusi para sarjana hadis saat ini, namun secara positif, kajian hadis pada saat ini lebih memiliki variasi kajian-kajian hadis, tidak hanya berputar pada wilayah kajian sosial, tetapi juga merambat pada wilayah lingkungan kesehatan, pendidikan, dan gender. Hal ini tidak lain karena seiring perkembangan waktu, semakin bertambah juga permasalahan yang ada. Kajian hadis di Indonesia banyak membicarakan persoalan hukum, tema hukum pada kajian hadis. Legitimasi untuk setiap aspek kehidupan termasuk dalam persoalan sehari-hari dan menjadi alat justifikasi bagi setiap tindakan yang dilakukan ini, menunjukkan bahwa popularitas kajian hadis ini di Indonesia sangat menguat seiring dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang berpegang teguh pada hadis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Cukup segini pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.